Abdullah bin Abdurrahman wa masyayikhi wa talamidati anhu wa jami' wasulihim wa rahmatin subhanallah ila jami' syurah hadal mukhtasar wal muhassin ala syuruh wa ila sini aja, jangan di belakang biar jelas. Wa ila jami' ulama wa salafat man lahu kutub nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila arwah walidina masyayikhina wal hasan ala nabiyil muslimin wal muslimat wal mu'minina wa la taqabus jannah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa tahrumus shalah ya. Ayo baca. hatta tagruba wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a wa ba'da salati al-asri hatta tagruba wa la yahrumu fiha ma lahu sababun fil hali katahiyatil masjidi wal kusufi duna raq'atayil istikharati wa yahrumu ibtida'us shalah ba'da su'udil khatib fi yaumil jum'ati alal minbari ghairat tahiyyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tahrumus sholatu fi khamsati awqat. Haram melakukan salat di 5 waktu. Ini yang disebut dengan awqatul karohah. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Karoha di sini karoha tahrim. Nah, jadi karoha ada 2, ada karoha tahrim, ada karoha tanzih. Karoha tanzih ya makruh itu. Karoha tahrim sama seperti haram, cuman yang membedakan dalilnya saja. Makruh tahrim sama dengan haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan kalau niatnya karena mengikuti aturan Allah, maka mendapatkan pahala. Jadi dikerjakan berdosa, ditinggalkan asal li ajlil imtisal, mengikuti perintah Allah, maka akan mendapatkan pahala. Jadi makruh tahrim sama dengan haram, yang membedakan hanya dalilnya saja. Yang membedakan hanya dalil. Jadi kalau makruh tahrim dalilnya itu dhonni, kalau haram dalilnya qat'i. Nah, jadi dalilnya qat'i. Kalau makruh tahrim dalilnya dhonni, qat'i artinya yakin. Kalau dhonni tidak yakin, dhon saja. Nanti di usul fikih nanti insyaallah antum belajar ada sesuatu itu sifatnya qat'i, ada sesuatu itu sifatnya dhonni. Intinya kalau qat'i itu yakin. Misalnya hadis mutawatir, rawinya banyak, yang nggak mungkin secara adat mereka sepakat bohong. Atau nas Al-Quran yang secara makna juga tegas, tidak memiliki kemungkinan yang lain. Nah, itu nanti di usul fikih insyaallah diajari ada istilah dhonni, ada istilah qat'i. Makruh tahrim dan haram sama-sama kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan asal niatnya mencari pahala Allah, mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala. Sama, kalau dari sisi itunya sama, cuman yang membedakan hanyalah dalil. Ada makruh tanzih ya makruh itu dikerjakan tidak dapat pahala dan tidak berdosa, dikerjakan. Ditinggalkan kalau meninggalkannya karena mengikuti perintah Allah, mendapatkan pahala. Kayak minum berdiri kan makruh. Antum minum berdiri ya tidak berdosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau antum duduk, kenapa kok minumnya duduk? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dapat pahala. Itu dapat pahala.
Makruh tanzih itu ya makruh itu. Ini 5 waktu ini disebut dengan waktu karohah. Karohanya di sini adalah karohah tahrim alias haram. Jadi 5 waktu ini hukumnya haram melakukan sholat. 5 itu dibagi 2. Yang 3 haramnya li ajlil wakti, muta'alliq bil wakti. Yang 2 muta'alliq bi fi'lil fardi. Waktu karoha sebagaimana yang disebutkan di sini. Ada 5. Yang pertama apa? Di situ? Inda tulu'ish syamsi. Yang kedua indal istiwa. Yang ketiga indal isfirar. Yang 3 ini haramnya ini al-hurma muta'alliqah bil waktu. Ada yang keempat, apa yang keempat? Ba'da sholatis subhi. Yang kelima ba'da sholatil asri. Ini al-hurma muta'alliqah bil fi'li. Muta'alliqah bil fi'li fardi. Ini 5 waktu karoha. Ini 5 waktu karoha. Waktu karoha ada 5. Dalam 5 waktu ini haram hukumnya melakukan sholat. Sholat apa? Nanti diterangkan. Tidak semua sholat yang haram. Sebagian sholat saja. Nanti akan diterangkan. Pertama kita terangkan 5 waktu itu dulu. 5 waktu. 5 waktu yang pertama inda tulu'ish syamsi. Ketika matahari terbit. Itu. Inda tulu'ish syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika matahari terbit. Sampai apa? Sampai matahari meninggi. Hatta tartafi'a. Sampai matahari meninggi qadra rumhin. Seukuran tingginya tombak. Seukuran tingginya tombak. Tombak itu yang normal biasanya sekitar 7 dhira'. 1 tombak itu sama dengan 7 dhira'. 1 dhira' itu sekitar setengah meter. 1 dhira' itu berapa? Dhira' itu sama dengan 48 cm. Ya. 1 dhira' sama dengan 48 cm. Setengah meter berapa cm? 50 berarti 48 sekitar setengah meter kurang dikit ya. Setengah meter kurang sedikit. Kalau 7 dibagi 2 berapa? 3,5 ya. 3,5. Jadi 1 tombak itu tingginya sekitar 3,5 meter. Jadi kurang 3,5 meter kurang. Nah, itu enggak sampai 3, hampir 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, itu 1 tombak. Dalam pandangan mata kalau aslinya ya enggak, iya kan? Bumi kita kan bulat kan? Bumi kita bulat, tapi dari ufuk, dari kaki langit, sesuai pandangan mata kita, itu ketika matahari terbit, ini haram melakukan sholat. Sholat apa nanti? Tidak semua sholat. Ketika baru keluar, ini haram untuk sholat. Sampai kapan? Sampai matahari agak tinggi. Sampai tingginya kira-kira dalam pandangan mata sekitar 7 dhira' atau setinggi tombak standar, atau sekitar 3,5 meter. Jadi dengan pandangan mata kalau antum di pantai bisa, kalau di sini enggak, ini kok udah tinggi sekali kan. Nah, kalau pas di pantai atau di padang pasir yang datar, antum bakal ngelihat matahari ketika terbit, ini haram sholat. Sampai kapan? Sampai matahari agak tinggi. Kira-kira tingginya 3,5 meter. Kalau udah tingginya sekitar 3,5 meter, tak apa-apa sholat apa aja udah. Wadah ya? Nah, jadi waktu yang pertama itu ketika terbitnya matahari hatta tartafi qadra rumhin, sampai meninggi sekitar ukuran 3 tombak. Kalau dimenitkan berapa? Kalau dimenitkan itu sekitar 16 menit. Kalau dimenitkan sekitar 16
menit. Jadi 16 menit sejak terbitnya matahari. Jadi sejak terbitnya matahari sampai 16 menit ini haram sholat ini. Setelah lewat 16 menit nggak apa-apa sholat. Wadah ya? Gitu. Jadi terbit matahari misalnya di jadwal waktu sholat jam berapa? Katakan terbitnya misalnya jam 5.30 misal. Misalnya terbit matahari jam 5.30. Lah ini haram sholat ini. Sampai kapan? Sampai 16 kemudian. 16 menit kemudian berarti jam berapa nanti baru boleh sholat? 5.46 baru boleh sholat. Baru boleh sholat. Sholat apa nanti? Jelas ya. Kalau udah lewat keluar sholat apa aja boleh. Kalau selama masih belum lewat 16 menit ada sholat yang haram, ada sholat yang boleh. Ada sholat yang haram, ada yang tidak haram. Jelas? Jadi waktu yang pertama sejak terbitnya matahari sampai matahari meninggi setinggi 1 tombak 7 dhira atau hampir 3,5 meter atau 16 menit sejak keluarnya matahari. Jadi sejak keluarnya matahari sampai 16 menit. Nah, itu, sampai 16 menit. Cuman di sebagian aplikasi jadwal waktu sholat hati-hati. Keluarnya mataharinya pakai ihtiyat. Ihtiyatnya dikurangi. Ihtiyatnya dikurangi. Jadi misalnya terbitnya matahari itu aslinya 5.30. Sebagian aplikasi jadwal waktu sholat dikurangi 2 menit, 5.28. Jadi bukan 5.30 ditulis tapi 5.28. Hati-hati ini. Nanti 16 menitnya kan 5.44, iya kan? 5.44 kan sudah 16 menit. Belum boleh sholat itu. Kenapa? Tadi waktu terbitnya dikurangi 2 menit. Jadi harus nunggu lagi berapa? 2 menit lagi, 5.46. Hati-hati di sebagian aplikasi HP itu yang aplikasi jadwal waktu sholat terbit mataharinya dikurangi 2 menit. Artinya di situ menunjukkan matahari telah terbit. Aslinya belum. Aslinya belum. Itu masih belum terbit matahari, kurang 2 menit. Hati-hati, sholat isyraq nggak boleh secara sepakat itu. Karena masih kurang 2 menit. Kalau udah lewat 2 menit nanti baru boleh sholat isyraq. Itu pun khilaf. Sholat isyraq itu apakah nunggu waktu duha ataukah langsung begitu terbit matahari. Nanti kita terangkan biar nggak membingungkan antum. Yang penting antum paham 5 waktu ini dulu ya. Yang pertama sejak terbitnya matahari sampai meninggi setinggi 1 tombak atau 7 dhira atau 3,5 meter atau sejak terbitnya matahari sampai 16 menit kemudian baru keluar waktu. Ini yang pertama. Yang kedua di sini wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazula hatta tazula syamsu. Indal istiwa. Waktu yang kedua yang disebut waktu karoha haram untuk melakukan sholat adalah ketika istiwa. Ketika istiwa. Apa istiwa? Kemarin sudah diterangkan. Yaitu ketika matahari ada di tengah. Ya, kan matahari terbit dari timur. Terbit dari timur berjalan terus ke atas ke barat. Selama matahari ada di timur terus berjalan ke barat, bayang-bayang ada di mana? Ada di barat kan? Ketika matahari di timur sekarang antum naruh tongkat kan bayang-bayang ada di barat. Iya kan? Semakin matahari tinggi, semakin bayang-bayangnya pendek. Nanti kalau pas persis di atas, bayang-bayang akan berhenti. Kalau sekarang jalan terus, coba antum buktikan. Taruh gini. Nah, ada bayang-bayang, terus berkurang. Ini menandakan belum zawal dan belum istiwa. Kalau istiwa nanti berhenti sejenak, beberapa detik saja. Jadi bayang-bayang ini tidak gerak. Jadi berhenti sejenak. Waktu istiwa, itu bayang-bayang, jadi matahari ada di tengah, di atas kita persis. Itu di atas kita, bayang-bayang ini berhenti. Tidak bergerak untuk beberapa detik. Nanti kalau udah bergeser ke barat, ini disebut dengan zawalush sames, maksudnya waktu zuhur. Matahari sudah bergeser ke barat. Semakin ke barat, maka bayang-bayang semakin panjang di arah timur. Iya kan? Semakin ke barat, asalnya kan bayang-bayangnya pendek. Semakin ke barat, bayang-bayangnya bertambah. Semakin ke barat, bayang-bayangnya bertambah. Seperti itu. Itu zawal. Jadi selama matahari ada di timur, bayang-bayang ada di barat, dan terus berkurang setiap saatnya, ini belum istiwa. Dan juga belum zawal. Kalau bayang-bayang berhenti, ini tandanya masuk waktu istiwa. Sebentar waktu istiwa itu hanya beberapa detik saja. Ya. Kemudian
ketika bayang-bayang udah mulai bertambah di arah timur, tandanya matahari sudah apa? Zawal. Masuk waktu zuhur. Yang waktu karohah ini kapan? Ketika istiwa, yaitu waktu beberapa detik itu saja. Waktu beberapa detik. Itu namanya waktu istiwa. Haram digunakan untuk melakukan sholat. Lah, waktu beberapa detik apa cukup untuk sholat? Ada sholat yang cukup dilakukan beberapa detik? Tidak ada kan? Tidak ada sholat yang cukup dilakukan beberapa detik. Loh ya apa maksudnya kok dikatakan waktu haram untuk sholat? Iya, tapi kan waktu beberapa detik itu walaupun tidak cukup untuk menggunakan sholat, untuk takbir cukup apa enggak? Cukup. Sehingga kalau antum takbirnya bersamaan dengan waktu istiwa, tidak sah sholatnya dan haram. Walaupun kemudian setelah takbir sudah masuk zawal. Kalau sudah zawal boleh sholat kan? Nah, takbirnya nunggu zawal dulu. Atau sekalian sebelum istiwa takbirnya ya. Jangan antum melakukan takbiratul ihram sholat bersamaan dengan istiwa. Kalau bersamaan dengan istiwa itu, maka sholatnya haram dan tidak sah. Wadih. Ini waktu istiwa. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Ketika istiwa hatta tazul, sampai matahari bergeser. Fi ghairi yaumil jum'ah. Khusus hari Jumat istimewa, tidak apa-apa. Jadi untuk hari Jumat, walaupun antum sholat misalnya sholat sunat mutlak, takbirnya bersamaan dengan waktu istiwa. Karena berangkat pagi dari rumah, dari Ribat, berangkat pagi ke masjid sebelum masuk waktu zuhur. Di situ sibuk sholat duha, habis itu baca Quran. Habis itu selesai baca Quran, baca sholawat, mau sholat sunat mutlak sambil nunggu waktu adzan, sambil nunggu masuknya waktu sholat Jumat, takbir antum bersamaan dengan waktu istiwa, tidak apa-apa. Khusus hari Jumat. Selain hari Jumat tidak boleh. Khusus hari Jumat boleh. Khusus hari Jumat boleh. Hatta tazul. Ini yang kedua, waktu istiwa. Kalau takbirnya sebelum istiwa tapi sebagian sholatnya waktu istiwa tidak masalah. Gak apa-apa. Sama kayak nanti yang nomor ini isfiror ini. Gak boleh itu kalau takbirnya ketika isfiror. Kalau takbirnya sebelum isfiror kemudian dipanjangkan sampai menjelang maghrib sudah isfiror, tidak ada masalah. Ya, karena hukum yang berlaku di pertengahan itu biasanya lebih ringan dibanding hukum yang berlaku di awal. Ini yang dimaksud dengan kaidah yughtafaru fid dawam ma la yughafar fil ibtida. Jadi ada kaidah fikih mengatakan apa? Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Tapi ini biasanya, tidak semuanya. Yughtafaru fid dawam ma la yughafar fil ibtida. Fid dawam maksudnya fil asna. Sesuatu yang ada di tengah-tengah itu seringkali hukumnya lebih ringan. Dimaafkan, yughafar. Ma la yughafar fil ibtida. Yang ketika dia ada ibtida, ada di awal, tidak dimaafkan. Banyak kayak gitu. Hukum kayak gitu itu banyak. Yughtafaru fid dawam ma la yughafar fil ibtida. Contohnya ya itu. Kalau antum ibtida pas waktu istiwa, ibtida usolah, memulai sholat, takbiratul ihram, hukumnya berat, tak sah. Kenapa? Takbirnya awal sholatnya dilakukan pas waktu terlarang. Tapi kalau antum sebelum istiwa sudah takbir, kan sah takbirnya. Ya Banda. Kemudian di tengah-tengah sholat, belum selesai sholat, masuk waktu istiwa. Ini namanya dawam, bil asna, yughafar, dimaafkan. Dan banyak contoh-contoh lainnya di kitab Qawaid. Insyaallah nanti kalau ada pelajaran Qawaid akan diterangkan contoh-contoh yang lebih banyak. Ya. Wadih ya? Ini yughtafaru fid dawam ma la yughafar fil ibtida. Ini yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Wa indal isfiror hatta taghruba ay taghruba syamsu. Ketika isfiror menguning, apa yang menguning? Matahari. Matahari sudah cahayanya itu kekuningan. Kalau sekarang kan cahayanya cerah. Iya kan? Putih cerah, iya kan? Sekarang antum lihat cahaya matahari kuning apa putih cerah? Putih cerah kan? Apa merah? Putih cerah. Tapi kalau udah sore kan cahaya matahari kuning. Nah, itu namanya isfiror. Ketika matahari sudah menguning, sudah senja itu, matahari menguning, cahayanya sudah kekuningan, ini
juga waktu karohah. Haram melakukan sholat. Sholat apa? Sebagian sholat, tidak semuanya. Nanti akan kita terangkan. Sampai kapan? Hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Nah, ini 3 waktu pertama. 3 waktu pertama ini haram. Haramnya gara-gara apa? Muta'alliqah bil waktu, ya gara-gara waktunya. Tidak terkait dengan yang lain, terkait karena waktunya. Ya waktunya itu yang menyebabkan haram. Waktunya itu. Keharaman berkaitan dengan waktu. Baik ini ketika istiwa ini antum habis melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, haram. Indatul isyamsi, ketika matahari terbit, antum sholat sunat mutlak, haram. Baik antum sudah sholat subuh atau masih belum sholat subuh. Telat subuhnya, bangun ketika terbit matahari, belum tinggi. Antum mau sholat sunat dulu, tidak boleh. Kenapa? Waktunya. Lu anak belum sholat subuh, hatta belum sholat subuh, sholat sunat mutlak haram di situ dilakukan. Jadi haramnya muta'alliqah bil waqti, bukan bi fi'lil fardi. Ini juga ketika matahari menguning, haram sholat sunat mutlak, walaupun belum sholat asar. Kalau sholat asar ya boleh. Ya. Indatul isamsi sholat subuh, boleh apa enggak? Boleh kodok ya, kalau kodok bangunnya telat, ya kodok aja di sini. Yang haram sholat mutlak, sholat yang sababnya mutakhir. Nanti kita terangkan sholat apa yang haram. Jadi sebagian sholat saja, wadah ya. Ketika matahari terbit, antum mau sholat sunat mutlak, gak boleh. Walaupun belum sholat subuh. Belum sholat subuh atau sudah sholat subuh, gak boleh sholat mutlak di sini. Ketika istiwa juga begitu. Ketika isfiror matahari menguning, antum mau sholat sunat mutlak, gak boleh. Lu anak belum sholat asar, ya sholat asar tidak apa-apa, sholat mutlak gak boleh. Baik antum sudah sholat asar atau belum sholat asar, wadah ya. Nah, itu. Jadi haramnya muta'alliqah bil waqti. Ada yang 45, ini haramnya muta'alliqah bi fi'lil fardhi. Kalau habis melakukan sholat fardu, baru gak boleh sholat. Kalau belum melakukan sholat fardu, tidak apa-apa. Apa ini? 4. Ba'da sholatis subhi. Setelah sholat subuh. Antum habis sholat subuh, mau sholat mutlak, gak boleh. Walaupun waktunya masih awal, adzan subuh langsung, gak pakai qobliyah, gak pakai baca doa fajar, langsung sholat subuh. Langsung sholat subuh. Begitu adzan subuh, langsung sholat subuh. Selesai sholat subuh, waktunya kan masih awal. Iya kan? Antum mau sholat mutlak, gak boleh, terlarang. Gak boleh. Kalau belum sholat subuh, walaupun waktunya sudah akhir, boleh. Waktunya subuh katakan sekitar 1 jam 20 menit, sekitar segitu misalnya. Waktu subuh sudah tinggal 15 menit, tapi antum belum sholat subuh. Jadi waktu subuh sudah akhir, sudah cerah. Langit sudah cerah, hampir terbit matahari, kurang 15 menit, sudah terang kan? Itu. Waktu sudah akhir 15 menit. Antum mau sholat mutlak, boleh apa enggak? Belum sholat subuh? Boleh. Jadi kalau udah melakukan sholat subuh, baru enggak boleh. Kalau belum sholat subuh nggak apa-apa. Haramnya muta'alliqah bi fi'lil fardhi. Jadi kalau habis melakukan sholat fardunya baru nggak boleh. Kalau belum melakukan sholat fardunya nggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari, nggak ada urusan sholat subuh atau belum sholat subuh, tetap haram. Setelah sholat asar juga sama. Antum sholat asar, masuk waktu asar, adzan asar, langsung sholat asar. Selesai sholat asar, waktu masih awal. Waktu masih awal, mau sholat mutlak, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi kalau belum sholat asar, waktu asar sudah masuk 1 jam yang lalu, belum sholat asar, mau sholat sunat mutlak dulu. Sebelum sholat asar mau sholat mutlak, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting matahari belum kuning. Kalau matahari belum kuning, enggak ada urusan setelah habis melakukan sholat asar atau belum sholat asar. Kalau udah waktu kuning masuk nomor 3, kalau belum kuning masuk nomor 5. Kalau habis melakukan sholat asar tak boleh sholat mutlak. Kalau belum sholat asar boleh sholat mutlak. Wadah ya? Nah ini. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini yang nomor 5. Wa ba'da sholatis subhi dulu ya. Wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini tidak boleh sholat mutlak. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat. Kalau belum sholat tidak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sudah sholat.
Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kalau ada terbit matahari, haram udah sholat subuh atau belum sholat subuh. Yang nomor 5, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kalau belum sholat asar boleh sholat mutlak. Kalau setelah sholat asar nggak boleh sholat mutlak sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kalau udah sholat asar nggak boleh. Cuma ketika matahari udah kuning, walaupun belum terbenam matahari, kalau udah kuning, nggak ada urusan dengan sholat asar. Belum sholat asar atau setelah sholat asar, tetap haram melakukan sholat mutlak. Wah deh ya. Ini namanya waktu karoha. Waktu karoha. Kalau antum mendengar istilah auqatul karoha, ya ini maksudnya 5 waktu ini. 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Yang 3 pertama muta'alliqah bil waktu, yang nomor 45 muta'alliqah bi fi'lil fardhi. Wadah ini. Sekarang kita bahas sholat apa yang diharamkan di 5 waktu, baik yang nomor 1, 2, 3 atau yang 4, 5 sama. Yang diharamkan kalau madhab kita Imam Syafi'i, tidak semua sholat. Tidak semua sholat. Yang haram hanya 2 model sholat. Ini udah dicatat tadi. Di kitabnya udah ada juga ya. Sholat yang haram itu. Sholat yang haram itu 2. Pertama, an-naflul mutlak. An-naflul mutlak. Ini yang haram. Yang kedua adalah dzatu sabab mutaakhir. Dzatu sabab mutaakhir. An-naflul mutlak dan dzatu sabab mutaakhir. Ini yang haram. Selainnya enggak. Sama juga menurut Imam Ibnu Hajar ditambahi sajdatus syukri wat tilawah inda Ibn Hajar. Sajdatul tilawah. Ada Busrul Karim. Itu ada itu. Ambilkan Busrul Karim.
Jadi yang diharamkan di waktu karoha yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunat yang tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki sabab. Jadi sholat sunat yang tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki sabab atau disebut sholat sunat mutlak. Ini haram di 5 waktu tadi. Nomor 2, zatu sababin mutaakhir. Sholat yang memiliki sebab tapi sababnya ada di akhir. Itu. Sholat memiliki sebab tapi sababnya ada di akhir. Zatu sababin mutaakhir. Mutaakhir ay anis sholat. Jadi mutaakhir dari sholat, bukan dari waktunya. Sholat sunat yang memiliki sabab tapi sababnya mutaakhir anis sholat, ada di belakangnya sholat. Seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat agar diberi petunjuk mana pilihan yang terbaik. Jadi sholat sababnya agar mendapatkan petunjuk. Petunjuknya sudah ada ketika sholat? Belum. Karena itu minta istikharah biar dikasih petunjuk. Misalnya mau safar apa enggak? Bingung, belum ada petunjuk. Sholat dulu istikharah biar dikasih petunjuk. Ketika sholat petunjuknya udah ada? Belum ada kan? Nah, padahal sholat istikharah ini sebabnya mencari petunjuk itu. Petunjuknya belum datang, sholatnya duluan. Nah, berarti sababnya ada di belakang. Ini nggak boleh. Sholat yang kayak gitu sababnya mutaakhir, ada di belakangnya sholat, ini yang nggak boleh dilakukan di waktu karoha. Jadi antum kalau mau sholat istikharah di selain 5 waktu tadi, di selain 5 waktu ini sholat istikharah. Kemudian apalagi di sini ya, istikharah. Sholat sunat ihram. Sholat sunat menjelang ihram. Sebelum ihram itu antum sunat untuk sholat. Jadi sebelum ihram haji atau umroh, sholat sunat dulu 2 rakaat. Untuk apa? Karena mau ihram. Jadi sholat ini sunat, ada sababnya. Sababnya apa? Ihram. Ihramnya sudah dilakukan? Belum, akan. Sholat sunat akan ihram. Ihramnya belum. Nah, ini tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Jadi hati-hati kalau ihramnya habis sholat subuh atau ihramnya habis sholat asar, antum tidak boleh melakukan sholat sunat ihram. Antum habis melakukan sholat subuh kemudian mau ihram, tidak boleh sholat sunat. Antum habis sholat asar kemudian mau ihram umroh atau haji, tidak boleh sholat sunat. Kenapa? Sababnya mutaakhir, tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Banyak yang ini kurang perhatian, bukan sengaja melanggar tapi kurang memperhatikan. Banyak hatta thalabatul ilm, kadang santri itu habis sholat asar ihram, mau ihram sebelum ihram, iya sunat sholat. Tidak boleh melakukan sholat sunat ihram kalau habis melakukan sholat asar atau habis melakukan sholat subuh atau 3 waktu yang lain tadi itu, ketika isfiror atau ba'da tulu'ish samsi, sebelum irtifa atau ketika isfiror. Tidak boleh antum sholat sunat ihram. Kenapa? Sababnya mutaakhir. Sababnya mutaakhir. Karena itu tidak diperbolehkan. Ini yang dilarang. 3 tambahan menurut Imam Ibnu Hajar. Sujud tilawah juga nggak boleh. Jadi antum baca ayat sajdah. Antum baca ayat sajdah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tadarus Al-Quran, ada ayat sajdah, tidak usah sujud syukur, tidak usah sujud tilawah. Menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Romli tidak apa-apa. Menurut Imam Romli tidak apa-apa. Atau setelah sholat asar tadarus Al-Quran, nyampe ayat sajdah wasjud waqtarib, antum mau sujud tilawah, nggak boleh. Menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wadah ya. Jadi yang haram bukan semua sholat. Yang haram hanya sholat sunat mutlak atau sholat dzatu sabab mutaakhir anis sholat. Sholat yang memiliki sebab, sebabnya ada di belakangnya sholat. Akhir dari ada di belakangnya sholat, setelah sholat. Nah, ini tidak boleh ini. 2 model
sholat ini. Adapun sholat qadha boleh. Misalnya setelah sholat subuh antum ingat, iya dulu anak pernah nggak sholat subuh, mau diqadha padahal udah melakukan sholat subuh, atau waktu-waktu karoha yang lainnya tadi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sholat qadha nggak apa-apa. Atau misalnya mau i'adah, boleh nggak apa-apa. Antum habis sholat asar sendirian tadi, ada jamaah sholat asar, ngikut boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Yang nggak boleh hanya sunat mutlak dan datu sababin mutaakhir. Sholat i'adah tidak ada masalah. Qadha i'adah atau bangun subuh pas terbit matahari, belum sholat subuh kan, telat kan? Ya udah nggak usah ditunda-tunda waktu karoha, nanti aja qadhanya. Enggak, langsung qadha itu enggak apa-apa. Malah kalau bi ghairi udrin sholat subuhnya, telat subuhnya bi ghairi udrin, sudah dengar adzan subuh tidur lagi, padahal yakin tidak bakalan bangun. Sudah dengar alarm, dimatikan lagi alarm, nanti dulu, padahal yakin kebiasaannya tidak bangun. Akhirnya bangun terbit matahari, langsung tidak usah ditunggu nanti, sekarang juga langsung kok qadha. Ya, qadha i'adah boleh. Atau sholat sunat yang apa? Sababnya mutaqaddim atau mutaakhir. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau ada dzatu sabab mutaqaddim atau mukorin, tidak apa-apa. Sholat yang sababnya mendahului sholat, sebelum sholat sababnya udah ada. Kayak sholat sunat wudhu. Setelah wudhu kan antum sunat untuk sholat. Apa yang menyebabkan antum sunat untuk sholat? Wudhu. Wudhunya dilakukan sebelum sholat apa setelah sholat? Sebelum. Berarti sababnya mutaqaddim. Boleh nggak di waktu karoha? Boleh. Misal nunggu waktu duha ada di masjid ngantuk. Jadi nunggu waktu duha ada di masjid, mau nunggu salat isyraq, ngikuti yang muktamad, masuknya nanti 16 menit setelah terbit matahari. Ada qaul yang mengatakan salat isyraq itu langsung setelah terbit matahari, langsung sunat isyraq. Tapi yang muktamad enggak, 16 menit setelah terbit matahari. Antum biasanya gimana? Langsung. Udah enggak betah ya? Nah, mengikuti qaul dhaif. Yang muktamad enggak, nunggu 16 menit setelah terbit matahari. Ini misalnya Masya Allah ini, memiliki himmah lebih, jadi teman-temannya langsung sholat isyraq, ini enggak, masih nunggu dulu, nunggu masuk waktu duha, ngikuti yang muktamad, ngantuk, akhirnya ketiduran, batal wudhunya. Wudhu dia karena batal tadi tidurnya sampai rubuh misalnya, akhirnya wudhu ke hammam. Habis wudhu masih belum tinggi matahari, belum lewat 16 menit, mau sholat sunat wudhu, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Sababnya mutaqaddim. Wudhu dulu baru sholat, enggak apa-apa. Tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid sunat sebab apa? Sebab masuk masjid. Masuk dulu apa? Sholat dulu baru masuk? Masuk dulu, enggak apa-apa. Antum tahiyatul masjid, setelah sholat subuh antum keluar, ada misalnya yang ketinggalan, keluar masjid, masuk lagi setelah sholat subuh ke masjid. Sunat tahiyatul masjid apa enggak? Sunat doh. Setelah sholat subuh waktu karoha, enggak apa-apa. Ini sholat yang memiliki sabab mutaqaddim. Ada sebagian yang menjadikan tahiyatul masjid ini sebagai sabab yang mukorin, bersamaan. Kenapa? Karena antum sholatnya ketika di dalam masjid kan, nah, berarti bersamaan dengan sababnya. Tapi sebenarnya yang lebih kuat ya, tahiyatul masjid itu termasuk sabab yang mutaqaddim. Ala kulli hal kita katakan sabab mutaqaddim atau muqarin sama saja. Sama-sama boleh. Habis asar, habis salat asar antum, atau di waktu isyror, waktu udah kuning menjelang maghrib antum masuk masjid. Siap-siap jamaah maghrib. Sebelum maghrib sudah masuk ke masjid, matahari udah kuning. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid, sunat apa haram? Sunat. Kenapa? Sababnya mutaqaddim, ada yang mengatakan muqarin. Nah, ini tidak apa-apa ini. Sholat qadha, sholat i'adah, sholat yang sababnya mutaqaddim, sholat yang sababnya muqarin, tidak ada masalah. Gitu. Sholat janazah, tidak apa-apa. Kenapa? Sholat janazah sababnya apa? Ada orang mati, ya kan? Ada orang mati dan sudah disucikan, ya, sudah disucikan. Nyucikannya sebelum apa setelah sholat? Sebelum. Berarti sababnya
mutaqaddim. Tidak apa-apa sholat jenazah ditaruh setelah asar, sholat jenazah saat taruh setelah subuh, sholat jenazah di waktu isfirar, waktu istiwa, nggak ada masalah. Yang sababnya muqorin kayak apa contohnya? Kayak sholat istisqa, sholat gerhana. Ya. Sabab yang muqorin contohnya kayak sholat istisqa dan sholat gerhana. Itu. Ya, sebagian ulama mengatakan itu mutaqaddim, sebagian lagi mengatakan muqorin. Ala kulli hal boleh ya. Sholat istisqa di waktu karoha boleh. Sholat gerhana di waktu karoha boleh. Sholat gerhana boleh. Kenapa? Sebabnya bersamaan. Antum boleh sholat gerhana kalau memang mataharinya masih gerhana, iya kan? Kalau memang mataharinya masih gerhana atau rembulannya masih gerhana. Gerhana misalnya terjadi setelah subuh. Gerhana bulan terjadi setelah subuh. Antum sudah sholat subuh, lihat bulan gerhana. Antum melakukan sholat gerhana, boleh apa enggak? Kenapa? Memiliki sabab. Sababnya apa? Muqorin. Sebabnya sholat ini apa? Gerhana. Gerhananya bersamaan dengan sholat. Ada yang mengatakan mendahului sebelum sholat sudah gerhana. Nah itu. Ala kulli hal sama-sama boleh. Atau setelah sholat asar terjadi gerhana matahari. Antum sudah sholat asar, boleh sholat gerhana? Boleh. Kenapa? Memiliki sebab yang muqorin, sholatnya bersamaan dengan sababnya. Maka nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sababnya mutaakhir atau nggak ada sabab alias naflul mutlak. Ini yang nggak boleh. Itu. Yang nggak boleh itu. Yang boleh yang selainnya ini. Yang boleh selainnya ini. Iya. Salat ghaib salat jenazah. Iya, salat ghaib salat jenazah. Iya apa enggak? Kenapa salat ghaib? Karena ada yang meninggal dan sudah disucikan. Nah, sababnya apa berarti? Mutaqaddim, muqorin apa mutaakhir? Mutaqaddim. Iya kan? Ada sebab orang meninggal baru kita sholat apa sholat ghaib atau yang lain itu diperbolehkan. Nah, di sini dikatakan wala yahrumu fiha fil khamsati al awqat tadi itu malahu sababun fil hal. Sababun fil hal yang muqorin ini. Itu. Tidak haram melakukan sholat di waktu 5 tadi itu, waktu karoha tadi, malahu sababun fil hal. Sholat yang memiliki sebab seketika, sholat yang memiliki sebab sekarang, sebab muqorin. Contohnya katahiyatil masjid, seperti tahiyatul masjid, wal kusufi, sholat gerhana tidak apa-apa. Sholat gerhana tidak apa-apa, sholat tahiyatul masjid tidak apa-apa. Kenapa? Di kitab ini dikategorikan sabab fil hal atau sabab muqorin. Antum sholat tahiyatul masjid ketika di masjid kan? Berarti sebabnya yaitu antum masuk masjid bersamaan dengan sholat. Kenapa? Sholatnya harus di masjid kan? Tidak bisa masuk dulu terus keluar. Ana sholat di luar masjid. Kenapa? Barusan masuk masjid untuk tahiyatul masjid. Tidak bisa. Tahiyatul masjid dilakukan di dalam masjid. Makanya di sini dijadikan tahiyatul masjid termasuk sabab yang muqorin. Nah, sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu sababnya mutaqaddim. Kenapa? Masuk dulu baru sholat, iya kan? Masuk dulu berarti sudah ada masuk masjidnya baru sholat. Karena itu tidak usah bingung. Di sini dimasukkan sabab fil hal atau muqorin. Di kitab lain dijadikan sabab mutaqaddim. Nggak usah bingung. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Yang menganggap itu sabab mutaqaddim karena masuk dulu baru sholat. Yang menjadikan sabab muqorin ya karena ketika sholat harus di dalam masjid. Jadi bersamaan. Ala kulli hal muqorin atau mutaqaddim sama-sama boleh. Kusuf gerhana sababnya mutaqaddim atau muqorin. Muqorin di sini ya termasuk sabab fil hal kan? Wala yahrumu fiha malahu sababun fil hal. Tidak haram di 5 waktu ini melakukan sholat yang memiliki sabab yang ada sekarang. Alias sabab muqorin, contohnya kata tahiyatul masjid, kayak tahiyatul masjid, wal kusuf dan gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan dijadikan contoh sabab yang muqorin. Kenapa? Karena ketika sholat masih ada gerhana, ketika takbir harus ada gerhana. Kalau tadi gerhana, antum mau sholat udah hilang gerhananya, boleh sholat? Tidak boleh. Tidak bisa dikodok sholat gerhana itu. Kalau telat ya udah lewat. Kalau telat udah tidak bisa melakukan sholat gerhana. Jadi ketika takbir harus masih ada gerhana. Berarti antara sholat dan sababnya
bersamaan. Sholat istisqa juga demikian. Sholat istisqa ketika lama tidak turun hujan, sehingga masyarakat membutuhkan air, kekeringan, sumurnya kering, tanamannya banyak yang kering, dianjurkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa. Jadi ketika sholat ada kekurangan air bersamaan. Wadah ya. Ada yang mengatakan enggak, ada kekeringan dulu baru sholat, maka mutakut. Ala kulli hal boleh. Duna rakaatayil istikharah. Sholat 2 rakaat istikharah tidak boleh. Tadi kan wala yahrumu fiha malahu sababun fil hal. Kata Hidul Masjid wal Kusuf. Ini tidak haram. Duna rakaatayil istikharah. Tidak haram. Tidak haram berarti apa? Haram ya. Nafi dinafikan jadinya isbat. Min diminkan. Jadinya plus ya. Gitu. Nafi dinafikan jadinya isbat. Tidak haram. Duna. Tadi kan wala yahrumu. Sekarang duna. Nafi juga kan? Tidak haram. 2 rakaat istikharah. Tidak haram apa? Haram. Ya haram. Tidak haram berarti haram. Tidak halal. Ini berarti halal. Duna rakaat istikharah. Tidak haram alias haram salat istikharah. Kenapa salat istikharah? Sababnya mutaakhir. Salat istikharah itu kan agar dikasih petunjuk pilihan yang benar. Mau safar, mau zuwad misalnya. Mau kerja ke perusahaan A atau perusahaan B, mau ngelamar, bingung. Diteruskan apa enggak? Bingung. Sholat. Tujuannya sholat agar diberi pilihan yang tepat. Pilihannya kan belum ketemu kan pilihan yang tepat. Sholat dulu biar dikasih pilihan yang tepat. Berarti sababnya mutaakhir, nggak boleh. Haram dilakukan di waktu karohah. Haram dilakukan di waktu karohah. Udah. Salah satu yang disebutkan yang sholat yang tidak haram wa indal qatli dan rakaatil ini rakaatil istikharah wa rakaatil ihram salat haji wal khuruj minal manzil wa indal qatli. Ketika mau dibunuh sunat sholat. Orang kalau mau dihukum mati sunat sholat. Hukuman matinya kan belum. Mutaakhir berarti. Sholat mau keluar rumah kan masih baru. Orang mau safar itu kan sunat sholat kan. Mau safar sunat sholat. Sebelum safar tidak boleh. Sebelum dibunuh sunat sholat. Sebelum dihukum mati sunat sholat dulu. Tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Jadi kalau pas hukuman matinya di waktu karoha tidak boleh melakukan sholat sunat gitu. Sama ada itu kan sunat. Iya. Datul waqt, waktunya kan ya waktu itu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh nafil mutlak sama yang datul sabab mutaakhir. Selain itu boleh. Datul waqt, datul sabab mutaqaddim, muqarrin boleh. Wadah ya? Udah. Ini yang haram 3 ini. Di waktu karoha. Selainnya boleh ya. Selainnya boleh kecuali kalau sengaja dilakukan di waktu karoha karena keharamannya. Jadi waktu karoha ini kenapa sih dilarang-larang sholat? Wes, ana sengaja sholat janazah tak taruh setelah asar. Kenapa? Kepingin tahu rasanya sholat di waktu karoha. Ya, jadi sholat yang datu sabab mutaqaddim boleh apa enggak? Kayak sholat janazah boleh kan? Di waktu karoha. Kecuali sabab muqarrin boleh. Qadha boleh, i'adah boleh, asal jangan ada unsur kesengajaan melakukan di waktu karoha karena keharamannya. Haram. Kenapa haram? Anak ingin melakukan walaupun haram. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Seolah-olah nentang terang-terangan kepada syariah. Nggak boleh. Jadi sholat janazah tak taruh setelah asar misalnya. Kenapa? Iya, karena waktu karoha. Saya kepingin sengaja sholat di waktu karoha. Kepingin tahu rasanya ya apa sih? Kenapa emangnya kalau sholat di waktu karoha? Ini sholat ini. Ini haram kalau kayak gitu. Sholat apapun haram kalau kayak gitu. Tapi kalau sholat janazah ditaruh setelah asar, tujuannya bukan karena terlarang, bukan. Waktu karoha iya, tapi anak sholat janazah tak taruh setelah asar bukan karena itu waktu terlarang, karena kalau setelah asar orang-orang kerja udah pulang, jadi yang sholat lebih banyak. Kalau ditaruh di siang atau pagi
yang sholat nggak banyak orang kerja. Tapi kalau sore jam 5 atau setengah 5 orang-orang kerja udah pulang, sehingga harapannya jamaahnya lebih banyak. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nggak apa. Kayak di Tarim itu biasanya sholat jenazah ditaruh di setelah asar. Gitu. Ditaruh di setelah asar. Kemudian untuk tujuan yang lain, misalnya sholat jenazah ditaruh setelah sholat. Kenapa? Sholat fardu ini kan amal soleh. Doa setelah sholat itu lebih mustajab dibanding doa sebelum sholat. Jadi kalau antum doa kepingin mustajab, doa setelah sholat itu. Makanya setelah sholat gunakan kesempatan sebaik-baiknya, itu waktu mustajab untuk doa. Kenapa? Antum habis melakukan amal soleh, bahkan afdol amal soleh, amalnya badan, yaitu sholat. Karena itu doa mustajab di situ. Jangan langsung habis salam langsung hilang, kayak jin ya, itu langsung hilang. Habis salam langsung hilang, celing, kayak tuyul. Habis salam langsung hilang. Jangan. Itu eman mustajab. Lah misalnya sholat jenazah udah ada di masjid. Jenazah udah ada di masjid. Nah, kemudian adzan asar. Lah ini sholat asar dulu apa jenazah dulu? Kalau orang sini biasanya jenazah dulu. Kalau orang Tarim enggak, sholat asar dulu. Kenapa? Sholat jenazah itu intinya mendoakan mayit. Intinya sholat jenazah itu apa? Mendoakan mayit. Lah doa setelah sholat fardu itu lebih mustajab. Karena itu orang Tarim biasanya kalau jenazah asar, adzan asar, jenazah udah ada di masjid, masyarakat diajak sholat asar dulu. Setelah sholat asar baru sholat jenazah. Kenapa? Biar doa untuk mayit ini diterima oleh Allah. Bukan karena kepingin merasakan rasanya sholat di waktu karoha. Bukan tujuan itu. Tujuannya biar doanya mustajab. Tidak apa-apa. Sebagian orang enggak boleh nanti setelah asar disengaja ini sholat jenazah dulu karena itu waktu karoha. Ya eman, sebelum sholat potensi diterimanya doa itu lebih kecil dibanding setelah sholat. Jadi tujuannya bukan kepingin merasakan sholat di waktu karoha, bukan, tapi ada tujuan lain. Jadi yang enggak boleh sholat ini boleh di waktu karoha kecuali ada unsur kesengajaan. Bahasa kitabnya biasanya tahari. Ini. Kecuali tahari. Apa tahari? Sengaja melakukan sholat di waktu karoha karena keharamannya, lihurmatiha. Tahari lihurmatiha, lihurmatil waktinya tadi itu. Jadi sengaja meletakkan sholat di waktu karoha karena keharamannya. Jadi ditaruh di situ karena waktu itu haram. Sengaja menantang syariat. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak sengaja. Orang meninggal pas waktu asar. Orang meninggal pas waktu asar. Langsung dirawat secepat mungkin, segera disolati tanpa unsur kesengajaan. Tidak sengaja matinya di asar itu ya. Kayak waktu pas COVID itu kan biasanya meninggal langsung dirawat, langsung segera disolati kan. Pas kebetulan meninggalnya asar, nggak sengaja meninggal asar. Otomatis sholatnya juga nggak sengaja, nggak ada kesengajaan ditaruh di setelah asar, nggak ada masalah. Atau hatta disengaja meninggalnya pagi, sholat zuhur bisa, tapi diumumkan ada unsur kesengajaan, diumumkan sholat ditaruh waktu asar, tapi bukan karena keharamannya, karena biar yang hadir sholat lebih banyak, karena ada keluarga yang jauh, tidak akan nututi kalau sholatnya nanti ditaruh di siang, taruh di asar nututi, masih perjalanan dari luar kota, atau biar yang hadir para pekerja, orang-orang yang kerja di pabrik, di perusahaan, di kantor-kantor itu sudah datang sehingga yang jamaah lebih banyak, sehingga kalau yang doa tambah banyak, tambah mustajab. Tidak ada masalah kalau kayak gitu. Wadah ya. Kalau ada kesengajaan, hatta tahiyatul masjid. Antum misalnya setelah sholat subuh keluar masjid. Habis itu masuk masjid lagi. Kenapa? Keluar dan masuk masjid lagi. Sengaja anak kepingin sholat tahiyatul masjid di waktu karoha. Terlarang? Iya nggak apa-apa. Sengaja, memang anak sengaja melakukan sholat di waktu terlarang. Ini nggak boleh. Tapi kalau antum keluar masjid karena sendalnya tadi lupa nggak ditaruh di tempat yang aman karena sendalnya mahal misalnya, nanti kalau nggak diambil hilang nanti. Jadi
ngambil sendal ditaruh di tempat aman, akhirnya keluar masjid, habis itu masuk masjid lagi, mau tahiyatul masjid boleh apa enggak? Boleh. Wadah ya? Nah, ini fuqaha Syafi'iyah seperti itu. Tapi kalau salaf itu menghindari sholat apapun di waktu karohah, kecuali sholat jenazah tadi itu. Kecuali sholat jenazah. Salaf itu ditarim khususnya itu kalau masuk masjid setelah subuh enggak usah tahiyatul masjid. Setelah sholat subuh, masuk masjid di waktu istiror, tidak tahiyatul masjid. Masuk masjid di setelah terbitnya matahari sebelum meninggi, tidak tahiyatul masjid. Masuk masjid setelah sholat asar, tidak melakukan tahiyatul masjid. Orang tarim begitu. Kenapa? Memang ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah melarang semua bentuk sholat. Kalau Syafi'i yang haram kan ini aja. Sebagian madhab yang lain semua sholat haram di waktu karohah. Salaf memperhatikan khilaf itu, akhirnya tidak. Jadi kalau salaf itu ditarim masuk masjid setelah sholat asar atau masuk masjid setelah sholat subuh, itu cukup baca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 ya, 4 kali, bukan 3, 4 itu dibaca 4 kali ketika masuk masjid. Jadi dihindari semua sholat kecuali jenazah tadi. Ditaruh di asar, kenapa? Karena biar yang hadir sholat lebih banyak. Kenapa? Di sore hari pekerja sudah selesai. Loh kenapa nggak jenazah itu terus asar? Ya karena sholat doa setelah sholat itu lebih mustajab. Sholat jenazah itu intinya doa. Ditaruh setelah sholat asar. Jadi sholat asar dulu baru jenazah, nggak jenazah dulu baru asar. Biar doanya lebih mustajab. Di daerah kita sini banyak yang nggak mau. Jadi sholat jenazah dulu baru sholat asar. Enggak, yang amalnya orang tarim sholat asar dulu baru jenazah biar doanya lebih mustajab. Ada pertanyaan? Iya. Sholat qobliyah subuh masalahnya habis sholat subuh. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Sholat qobliyah masuk kategori sholat apa? Sholat qobliyah masuk sholat apa? Muakkad. Sholat yang memiliki waktu, waktunya sama seperti waktunya sholat fardu. Tidak apa-apa kalau mazhab Syafi'i. Ya nggak boleh ini nafil mutlak atau dzatu sabab mutaakhir. Sabab mutaqaddim boleh, sabab muqarrin boleh, muakkad juga boleh. Itu boleh. Tapi kalau salaf tarim tadi tidak melakukan sholat apapun di waktu karohah. Karena itu kalau qobliyah subuh, bangun subuhnya telat, setelah adzan baru bangun tidur, kenapa? Tidak dengar alarm kena kencingi setan, ya kan? Kalau bangunnya setelah adzan subuh, telinganya kena kencingi setan, ya, kena kencingi setan. Walaupun nanti tidak melihat aslinya dikencingi setan, akhirnya tidak dengar, akhirnya ke hammam. Setelah ke hammam udah qomat di sana ya, nah, ya apa? Ya udah jamaah subuh aja. Setelah jamaah subuh mau melakukan qobliyah subuh boleh apa enggak? Kalau mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Sholatnya muakkad. Tapi kalau salaf tidak, nanti diqodho. Diqodho di waktu duha. Wadah ya? Diqodho di waktu duha, bukan di isyraq, di waktu duha. Wadah. Iya. Apa? Hilang pertanyaannya. Tahiyat dari barang niatnya sampai istiqoroh Di waktu karohah tahiyatul masjid digabung dengan istikharah. Kalau Habib pernah nerangkan tidak boleh. Kenapa? Kaidahnya idza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Karena kalau niat istikharah kan tidak boleh. Kalau niat tahiyatul masjid boleh gabung. Idza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Ketika berkumpul halal dan haram, maka yang menang haram. Racun sama susu dicampur, menang susunya apa racunnya? Hah? Susu sama racun dicampur. Hah? Menang apanya? Menang racunnya sama kayak gitu. Habib pernah nerangkan begitu, wallah alam. Saya pernah dengar begitu. Ada lagi? Coba antum mutola'ah, barangkali ketemu nasnya.
Gitu. Bukan karena meragukan, ya biar antum tahu nasnya. Ada lagi? Salat di Hamzah Al-Akbar meskipun tidak apa itu tetap makruh. Apa? Melakukan sholat makruhat di Hamzah Al-Akbar tapi di Mekah. Pengecualian di Mekah enggak? Ini di Mekah enggak? Di Mekah enggak apa-apa. Ada hadisnya soalnya. Kalau di Mekah kapan aja bebas, enggak ada larangan. Gitu. Bebas, enggak ada waktu-waktu karahain, enggak berlaku di Masjidil Haram, enggak berlaku. Salat ihram sebelum masuk. Sebelum masuk Mekah. Berarti yang kata antum tadi tidak apa-apa sholat sebelum ihram. Kalau ihramnya di ihram itu sebelum masuk Mekah. Ihram itu sebelum masuk Mekah. Jadi ada aturannya di bab haji. Jadi ihram itu sebelum masuk, maka ada mikot-mikotnya. Keluar dari Mekah. Kata ihram umrah itu nanti keluar ke tanah halal. Kalau di Masjidil Haram tidak ada masalah. Sholat apa aja udah di situ terserah. Halal sholat. Tidak apa-apa kalau di Masjidil Haram. Sudah ya. Wallahu a'lam bishawab.